Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama kami di saluran YouTube OPS Desa. Dan di video kali ini saya akan berbagi pengalaman hal-hal yang bakal membuat teman-teman itu tidak lulus ujian UKPPG Piloting 3 tahun 2024. Meskipun teman-teman itu sudah belajar secara serius dan juga sudah membaca beberapa bocoran-bocoran soal atau FR-FR yang ada di YouTube, namun hal itu tidak menjamin ya teman-teman bisa lulus 100%, yaitu terkait dengan ujian. Nah, hal-hal apa saja itu kita berbagi bersama ya, sesuai dengan pengalaman yang sudah saya alami baik di piloting 1 maupun di piloting 2. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe saluran OPS Desa agar kami lebih semangat dalam memberikan info-info seputar dunia pendidikan. Baik, kita langsung saja ke hal-hal yang bakal membuat teman-teman itu tidak lulus ujian PPG Piloting 3. Hal apa saja itu? Yang pertama di sini teman-teman, meskipun teman-teman itu sudah mendapatkan bocoran-bocoran soal yang ada atau yang beredar di channel YouTube dan web misalkan, tapi teman-teman itu malah mengerjakannya itu dengan terlalu pede sehingga membuat curiga misalkan pengawasnya seperti itu. Nah, hal ini tentu saja sangat berbahaya ya buat teman-teman. Jadi pastikan teman-teman itu santai saja mengerjakan soal ya, tentu saja harus betul-betul sesuai dengan aturannya, waktunya jangan terlalu cepat. Meskipun Bapak Ibu itu sudah hafal semua pertanyaan dan juga jawabannya, tapi sebaiknya ya Bapak Ibu, sebaiknya itu Bapak Ibu itu harus hati-hati dan jangan membuat pengawas dan sebagainya itu curiga seperti itu, nanti berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, nah ketika Bapak Ibu nantinya akan melaksanakan ujian, ketika di simulasi atau di tryout, itu tombolnya itu hanya ada 2. Nah, nanti pastikan Bapak Ibu ya, tombolnya itu ada 3. Yang tombol satunya lagi itu nanti di tengah itu ada klik simpan. Jadi setiap Bapak Ibu menjawab satu soal, misalkan nomor 49, Bapak Ibu nanti misalkan menjawab yang A. Ketika sudah menjawab yang A, jangan lupa diklik simpan dulu. Karena banyak sekali teman-teman di piloting 1 maupun piloting 2 itu tidak disimpan terlebih dahulu sehingga jawaban yang Bapak Ibu jawab itu tidak tersimpan. Setelah klik simpan, karena ini tidak ada menu simpannya, maka nantinya akan ada ketika yang ujian resminya ada nanti di tombol simpan. Ketika sudah klik simpan, kemudian di sini sudah muncul layar yaitu atau keterangan jawaban sudah tersimpan, baru Bapak Ibu lanjutkan soal berikutnya atau klik soal berikutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu, itu harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai tidak disimpan. Ya, ketika menjawab misalkan nomor 2 sudah menjawab A misalkan, ini sebagai contoh, nanti di tengah sini ada klik simpan, maka disimpan terlebih dahulu, baru muncul notifikasi jawaban sudah tersimpan atau terekam, baru Bapak Ibu klik lanjutkan soal berikutnya. Seperti itu nggih, jangan sampai lupa. Kemudian juga penting juga ketika Bapak Ibu itu melakukan studi kasus ya. Ketika Bapak Ibu melakukan studi kasus, juga banyak sekali teman-teman kita di piloting 1 maupun di piloting 2 itu yang remedi. Remedinya kenapa? Sebenarnya jawabannya itu tidak salah, sudah betul, namun berkali-kali pengawas itu nantinya akan mengingatkan ketika sudah selesai, maka jangan lupa untuk di tombol sini itu ada klik simpan. Jangan lupa diklik terlebih dahulu simpan, baru nanti akan ada muncul notifikasi, baru klik selesai. Nah, pengalaman di piloting yang 2 atau 1 itu karena waktunya itu sudah mepet, terburu-buru dan sebagainya,
Jadi tidak klik simpan langsung klik selesai, sehingga membuat mereka itu harus remedi. Begitu ya Bapak Ibu, harus diingat-ingat. Kemudian juga Bapak Ibu, hal yang harus dipahami betul, jangan sekali-kali Bapak Ibu melakukan copy paste ya di bagian sini, atau ketika mengetik itu jangan sekali-kali copy paste, karena nanti ketika di copy paste layarnya ini sudah tidak bisa lagi diketik seperti itu ya. Jadi harus betul-betul diketik secara manual. Dan Bapak Ibu perhatikan juga bahwa di antara 4 pertanyaan ini ya, di antara 4 pertanyaan ini Bapak Ibu itu harus nyambung, tidak boleh tidak nyambung, tapi harus nyambung seperti itu ya. Itu adalah hal-hal kecil yang tentunya karena Bapak Ibu gegabah, Bapak Ibu terlalu pede dan sebagainya, yang bisa saja membuat Bapak Ibu itu tidak lulus. Maka sekali lagi Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu sudah mendapatkan atau sudah belajar dari channel-channel YouTube dan sebagainya, pastikan Bapak Ibu jangan terburu-buru. Anggap saja Bapak Ibu betul-betul sedang melaksanakan ujian. Takutnya nanti terdeteksi ya, waktunya terlalu cepat, hanya 10 menit misalkan sudah selesai, itu mengakibatkan berbahaya. Itu ya Bapak Ibu, sekali lagi jawablah pertanyaan sesuai dengan aturannya. Jawaban nomor 1 misalkan dibaca dulu pertanyaannya kemudian dijawab. Jangan terburu-buru. Meskipun nantinya Bapak Ibu sudah selesai, nanti juga Bapak Ibu disuruh untuk menunggu teman yang lain supaya selesai terlebih dahulu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kami sudah membagikan beberapa pertanyaan-pertanyaan dan kunci jawabannya, dan ternyata komen-komen di video saya ini alhamdulillah jawabannya itu banyak yang keluar katanya. Tinggal berdoa saja Bapak Ibu, berdoa menunggu pengumuman, semoga semuanya lulus. Begitu nggih Bapak Ibu. Dan di sini kami akan membagikan soal bagi Bapak Ibu yang membutuhkan soal ini, karena masih ada 2 hari lagi teman-teman kita akan melaksanakan ujian. Bagi yang belum melaksanakan ujian, silahkan Bapak Ibu bisa japri saya ya. Nanti link untuk menjapri saya yang membutuhkan soal-soal ini untuk belajar misalkan, dan pembahasannya lengkap, sudah kami sertakan pembahasannya dan sebagainya, silahkan Bapak Ibu klik saja link di bagian deskripsi video ini. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Ingat, jangan terburu-buru. Pastikan jawabannya itu, atau pastikan seolah-olah kita betul-betul sedang melaksanakan ujian, meskipun Bapak dan Ibu sudah tahu jawabannya. Takutnya itu nanti pengawasnya itu curiga dan sebagainya. Nggih, begitu nggih. Kemudian juga satu lagi Bapak Ibu, disimpan. Setiap menjawab jangan lupa disimpan seperti itu. Kemudian juga Bapak Ibu yang tenang saja, nggak usah takut dan sebagainya, santai saja, karena memang ujiannya itu tidak terlalu namanya itu menakutkan. Jadi santai saja, yang penting Bapak Ibu belajar dan sebagainya. Nggak usah pakai joki ya, apalagi harus pakai joki, nggak usah, cukup diri sendiri saja. Yang penting Bapak Ibu tidak neko-neko dan jawabannya itu disimpan. Saya yakin 100% Bapak Ibu akan lulus ujian PPG di tahun 2024 dan mendapatkan sertifikasi di tahun 2025. Amin. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang membutuhkan soal-soal ini plus jawaban atau kunci jawaban dan juga pembahasan, silahkan Bapak Ibu untuk menghubungi link yang ada di bagian deskripsi video ini. Dan 2 video yang sudah saya bagikan akan saya privat. Begitu nggih? Terima kasih. Demikian, sampai jumpa lagi. Jangan lupa tetap semangat, tetap berdoa, like, dan juga like, comment, share, dan subscribe saluran OPS Deso. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Matur nuwun.